Hai, aku Indah. Kembali lagi di YouTube channelku. Pada video kali ini aku super senang banget karena aku akan share buku-buku dari salah satu penulis favoritku, yaitu siapa lagi kalau bukan sastrawan besar Indonesia, Pramudia Anantatur. Dari banyak buku-buku yang aku baca sejak bangku sekolah dulu, karya Pram ini adalah yang paling membekas di hati yang membawaku untuk lebih menyukai dalam kegiatan membaca dan juga menulis. Di video kali ini aku akan share 9 judul buku Pram. Ini dia buku-bukunya akan aku tampilkan. Tapi sebelumnya, untuk kamu yang baru pertama kali nonton videoku, di channel ini aku membahas tentang review buku, literasi, pengembangan diri, dan tips-tips lainnya. So, buat kamu yang tertarik dengan channelku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sedikit intro dulu ya, jadi setelah aku baca karya Pram, aku itu mulai tertarik dengan sosok penulisnya, sosok Pramudia Anantatur. Sampai pada akhirnya tahun 2018 lalu, aku pergi ke sebuah pameran, nama pamerannya itu Namaku Pram, catatan dan arsip. Jadi di pameran itu terbagi menjadi 9 perjalanan Pram, mulai dari titik dinding perjalanan hidup Pram, ruang catatan dan arsip milik Pram yang belum dipublikasikan, taman kata-kata kutipan tentang Pram, sampai replika ruang kerja Pram. Ada satu kisah menarik yang aku dapat dari pameran itu, pesannya dalam banget. Jadi begini ceritanya, ketika sekolah dulu Pram ini malu dengan temannya karena ia bekerja untuk mencari pakan kambing atau makanan kambing. Kemudian ia cerita ke ibunya dan ibunya pun menasehati Pram sampai akhirnya nasihat itu ia abadikan lewat tulisan dalam buku yang berjudul Saya Ingin Melihat Semua Ini Berakhir. Begini kalimatnya, akan aku bacakan. Ini ada di catatanku. Yang harus malu itu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kau kan kerja, kau tidak boleh malu. Mereka yang harus malu tidak berani kerja. Semua orang bekerja itu adalah mulia. Dari hal ini aku jadi paham bahwa sebenarnya cerita-cerita yang diangkat oleh Pram tidak jauh dari hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dari hal yang pernah ia lihat, pernah ia dengar, dan pernah ia rasakan. Dan semua karyanya itu sendiri tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Kira-kira begitu intronya, dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai bahas bukunya. Oke, kita mulai dari buku yang pertama sampai keempat. Ini aku gabung semuanya karena masuknya ke tetralogi Pulau Buru. Tetralogi Buru ini memiliki 4 serial. Yang pertama Bumi Manusia, kemudian Anak Semua Bangsa, terus Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Nah, dari 4 buku ini, 3 cover adalah cover yang baru, kecuali yang Anak Semua Bangsa ini versi yang cover lama. Ini masih terbitannya Hasta Mitra. Tetralogi Pulau Buru ini diambil setting waktunya itu pada awal abad 19 sampai abad 20 yang menceritakan tentang seorang pemuda Jawa keturunan ningrat bernama Mingke. Dalam tetralogi Buru, buku pertamanya itu adalah Bumi Manusia, menceritakan tentang karakter Mingke, seorang pemuda revolusioner yang menentang ketidakadilan. Bumi Manusia ini jadi karya pertama Pram yang aku baca dan aku langsung jatuh cinta banget sama tulisan-tulisannya. Dan aku suka sekali dengan karakter Nyai Ontosoro. Yang udah nonton filmnya atau baca bukunya pasti tahu tokoh ini. Lewat Nyai Ontosoro atau Sanikem, Pram bercerita tentang sosok wanita kuat yang bangkit dari keterpurukan. Seluruh emosinya ia tumpahkan dengan semangat untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk berubah menjadi sosok yang cerdas, kuat, dan mandiri. Bumi Manusia ini pernah aku review sebelumnya, kamu bisa nonton di video yang ini, dan linknya juga akan aku taruh di bawah. Kemudian lanjutan ceritanya itu dijelaskan di Anak Semua Bangsa. Ini benar-benar bikin perasaan campur aduk. Lalu selanjutnya itu Jejak Langkah. Dan di Jejak Langkah ini, Mingke melawan pemerintah kolonial dengan cara membangun organisasi dan membangun pers. Dan buku selanjutnya di tetralogi Buru yaitu Rumah Kaca. Ini menceritakan tentang tokoh Pangemanan yang memiliki tujuan untuk menguasai pribumi, khususnya Mingke. Intinya, lewat tetralogi Pulau Buru ini, Pram menggambarkan bagaimana terpuruknya kondisi pribumi Indonesia yang tertindas oleh kaum kolonial. Seperti penindasan, pergunikan, serta strata sosial yang menempatkan pribumi sebagai kelas paling rendah.
Selanjutnya, buku yang kelima dan yang keenam, ini ada Mangir dan juga Arok Dedes. Aku gabung karena masuk ke tetralogi Arok Dedes. Sebetulnya tetralogi Arok Dedes ini terdiri dari 4 buku. Yang pertama ada Arok Dedes, kemudian yang kedua ada Mata Pusaran, yang ketiga ada Arus Balik, dan yang terakhir ditutup dengan naskah lakon Mangir. Dan menurut keterangan di buku Arok Dedes ini, si buku Pusaran Mangir itu hilang karena diambil oleh penguasa pada saat itu. Lalu katanya ada seorang ilmuwan Belanda yang rajin cari literatur di pasar buku tua seperti Pasar Senen Jakarta dan menemukan naskah yang hilang itu, tapi nggak full, cuma sebagian. Nah, aku nggak tahu sih apakah sisa naskahnya itu sekarang sudah ditemukan atau belum. Nah, untuk kamu yang tahu infonya bisa komen di bawah. Intinya yang bikin aku kagum dengan buku-buku Pram ini adalah perjuangannya untuk jadi sebuah buku kayak ini yang bisa kita baca sekarang, yang bisa kita nikmatin sekarang. Itu perjuangannya panjang banget. Mungkin di video nextnya akan aku bahas khusus tentang Pram ini lagi kali ya, karena banyak banget bahasan yang bisa diulik bareng-bareng dan banyak banget juga pelajaran yang bisa diambil dari sosok Pram ini. Nah, pertanyaannya, buku Arok Dedes ini menceritakan tentang apa sih? Seperti yang kita ketahui ya, dalam pelajaran sejarah ketika SD atau SMP dulu, ada peristiwa sejarah tentang kutukan Empu Gandring, tentang kisah Ken Arok, tentang kisah Ken Dedes. Nah, di buku ini Pram mengisahkan dengan pendekatan yang lain. Arok Dedes ditulis menjadi sebuah roman politik Jawa pada abad pertengahan yang bercerita tentang kudeta. Aku suka sekali dengan buku ini karena menceritakan secara detail dan jelas tentang birokrasi kerajaan dan politik kerajaan pada saat itu. Banyak banget kejutan di dalam bukunya, dan yang paling bikin aku kagum adalah Pram ini menuliskannya dengan logis dan mudah diterima dengan akal sehat. Selanjutnya kita ke buku Mangir. Ini salah satu buku yang menarik banget juga buat diulik. Buku ini menceritakan tentang kerajaan Mataram yang mencoba untuk mempertahankan tahta. Untuk mempertahankannya, seorang raja bernama Senapati rela mengorbankan apapun. Kamu bisa banget menyelami banyak tokoh di buku ini karena di awalnya pun benar-benar secara jelas dan backgroundnya juga diceritain gimana sih masing-masing tokoh dalam ceritanya. Kita next ke buku yang ketujuh, yaitu Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Ini parah, bukunya merinding banget aku bacanya. Dan yang paling menarik lagi dari buku ini adalah disebutkan kalau terbitan pertamanya itu justru diterbitkan di Belanda, baru selanjutnya di Indonesia. Jadi buku ini tuh buku apa sih? Akan aku bacakan ya. Naskah buku ini disunting dari kertas-kertas berserakan, berisi catatan-catatan berharga yang ditulis tidak teratur dari waktu ke waktu, hanya bila keadaan memungkinkan, sepanjang penulis 10 tahun ditahan di Pulau Buru. Bayangin di sini poinnya adalah bila keadaan memungkinkan, berarti kan artinya nggak bebas karena memang lagi ditahan juga, dan menurutku keren banget karena tetap bisa produktif untuk nulis. Dan buku ini juga diterbitkan sebagai bentuk kenang-kenangan ulang tahun penulis yang ke-70 dan sekaligus ulang tahun perkawinannya bersama istrinya Maimunah Tamrin yang ke-40. Aku suka banget sama buku ini mirip kayak diary juga jadinya. Yang menarik di dalamnya adalah di bagian ini nih, biodatanya. Ini juga menurutku sedih banget ya. Di sini ada tulisan masa tahanan 14 tahun dari tahun 65 sampai 79, kemudian tuduhan (2) tidak jelas, pengadilan (2) tidak pernah. Ini sedih banget, dan selain itu juga perasaanku campur aduk banget ketika baca buku ini. Apalagi yang menariknya itu ada di halaman bagian-bagian terakhir itu di lampiran. Bikin merinding banget lampiran-lampirannya. Ini akan aku bacakan. Jadi di lampiran pertama itu ini tulisannya ada daftar teman-teman yang telah meninggal di Buru. Jadi Pak Pram itu menuliskan secara jelas data-datanya dari mulai nama, lahir, meninggal, agama, keluarga, pendidikan, alamat, sampai keterangan. Jadi di sini tuh ada penyebab meninggalnya, ada yang tenggelam, ada yang bunuh diri, ada yang TBC, ada yang sakit pencernaan, ada yang dibunuh, ada yang mati mendadak. Jadi kayak benar-benar
nyata gitu, kayak diari, dan ini bikin merinding banget. Kemudian di lampiran berikutnya ini ada peringatan Ketua Pelaksana Bapreru. Lalu ada lampiran luas areal pertanian dan jalan yang dibuka Tapol. Jadi for your information, kalau selama di isolasi ini para Tapol ini tuh membuat sawah, membuat ladang, membuat jembatan, membuat jalan. Jadi bisa dikatakan kalau para Tapol ini tuh membiayai penahanannya sendiri. Selain peta itu ada foto. Ini akan aku tampilkan. Ini foto-foto ketika di Pulau Buru kayak gini. Tuh. Jadi benar-benar seperti diari. Jadi menurutku buku ini tuh benar-benar value-nya tinggi banget, kaya banget. Karena apa ya? Sekarang kita bisa lihat karena Pak Pram menulis, kita bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu. Nextnya buku yang ke-8 yaitu Perburuan. Ini bukunya udah difilmkan juga, Adipati yang memainkan Hardo, tokoh utamanya. Buku ini bercerita tentang perburuan Hardo, pejuang yang melawan tentara Jepang. Hardo ini merupakan anak Wedana yang hidup jadi buronan di masa pemerintahan Jepang karena pemberontakan yang dilakukannya. Supaya menghilangkan jejak, dia hidup sebagai gelandangan, tapi ciri-ciri fisiknya ini yang tangan kanannya lebih panjang dari tangan kirinya itu tersebar dan menjadi hal menarik sendiri dari dalam ceritanya. Di buku ini, perburuan dianalogikan sebagai suatu kebebasan yang terus dicari. Menurutku, buku ini tuh gak kalah menarik dengan karya-karya Pram lainnya, dan katanya buku ini juga buku yang langka karena udah nggak naik cetak lagi. Apakah benar begitu? Yang tahu jawabannya bisa komen di bawah. Buku yang terakhir atau yang ke-9 judulnya Larasati. Ini versi cover lama dan ini dia versi yang barunya. Ini adalah tokoh Roman Revolusi yang menjadi tokoh utamanya itu perempuan. Tokoh perempuan itu namanya Larasati atau Lara. Ceritanya Larasati ini tuh ingin mencari penghidupan di Jakarta. Niat awalnya ingin menjadi bintang film. Namun ternyata ketika sampai di Jakarta itu tidak berjalan dengan semestinya. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang kisah perjuangan pasca proklamasi dari sudut pandang Larasati. Ini konfliknya yang diangkat bener-bener gak ngebosenin sama sekali. Bikin kita paham tentang potret revolusi di awal proklamasi kemerdekaan itu seperti apa. Dan seperti biasa, value yang ditanamkan Pram dalam bukunya itu adalah semangat untuk menghapus ketidakadilan, perbudakan, dan penjajahan. Dan itu dia tadi 9 judul buku rekomendasi terbaik bukunya Pramudia Anantatur versiku. Aku sangat merekomendasikan kamu untuk membaca karya Pram karena aku pribadi suka banget dengan buku-buku Pramudia Anantatur. Menurutku banyak banget value yang bisa diambil dari bukunya. Oh iya, komen juga dong di bawah buku Pramudia Anantatur mana yang udah kamu baca, kita diskusi. Atau dari 9 judul buku yang udah aku share, buku mana yang paling bikin kamu penasaran. Sekian video dariku, semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!